Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, I will introduce myself. My name is Sarah Mashita Alicia. You can call me Miss Sarah. I'm from English Education Department University of Muhammadiyah Gresik. Perkenalkan, nama saya Sarah Mashita Alicia. Bisa dipanggil Miss Sarah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Gresik. The topic of today about present continuous tense. Before we start our meeting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The goals of material today. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami penggunaan present continuous tense dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat membuat kalimat sederhana dengan menggunakan present continuous tense. Do you know what is the present continuous tense? Present continuous tense is tenses that describe the work that is happening right now. It is said to be present because it is happening now, and it is said to be continuous because the work is being done or in progress. These tenses can also be used for a form of action lasting only a short period of time. So, present continuous tense yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang berlangsung saat ini atau kejadian yang sedang dilakukan. Jadi, dalam hal ini, present continuous tense dapat digunakan untuk menjelaskan pekerjaan yang sedang terjadi saat ini. Kenapa dikatakan present? Karena terjadi saat ini. Dan kenapa dikatakan continuous? Karena pekerjaannya sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Selain itu, tenses ini juga bisa digunakan untuk bentuk tindakan yang berlangsung hanya untuk jangka waktu yang singkat. Bagaimana sih Miss rumusnya? Nah, present continuous tense memiliki rumus ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Untuk positifnya yaitu subjek seperti I, you, they, we, she, he, it, diikuti dengan to be seperti am, is, are, diikuti dengan verb, diikuti dengan ing, dan diikuti objek. Untuk negatifnya yaitu subjek, diikuti to be, diikuti not. Karena ini negatif, maka diikuti not setelah to be, diikuti verb ing plus objek. Dan untuk interrogatifnya sendiri, karena ini interrogatif atau kalimat tanya, maka to be-nya ditaruh di depan sehingga menjadi to be, diikuti subjek, diikuti verb ing, dan diikuti objek. Dan jangan lupa tanda tanya, karena ini merupakan kalimat tanya. Miss, subjek itu seperti apa sih? Nah, subjek itu seperti I, she, he, it, you, we, they. Dan untuk she dan he bisa diganti dengan nama orang seperti Dika, Michela, Tania, Tono. Nah, seperti itu. Dan untuk to be-nya, I diikuti to be am, she, he, it diikuti to be is, you, we, they diikuti to be are. Nah, di sini ada contoh kalimat, yaitu my father is drinking a cup of coffee. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk positifnya yaitu my father is drinking a cup of coffee. Di sini my father termasuk subjek karena dia adalah he, dia laki-laki, diikuti to be is, diikuti verb ing yaitu drinking, diikuti objek yaitu a cup of coffee. Nah, untuk negatifnya, karena ini negatif, maka diikuti not setelah to be, sehingga menjadi my father is not drinking a cup of coffee. My father merupakan subjek, is merupakan to be, karena ini negatif, maka diikuti not setelah to be. Setelah itu diikuti verb ing yaitu drinking, diikuti objek yaitu a cup of coffee. Dan untuk interrogatifnya yaitu karena ini kalimat tanya, maka to be-nya diletakkan di depan baru diikuti dengan subjek yaitu
Is my father drinking a cup of coffee? Is merupakan to be, diikuti subjek yaitu my father, diikuti verb ing yaitu drinking, diikuti objek yaitu a cup of coffee. Nah, di sini ada contohnya lagi yaitu I will give you another example. Di sini saya akan memberikan contoh yang lain seperti they are swimming today. Nah, itu merupakan kalimat positif. Nah, untuk kalimat negatifnya yaitu they are not swimming today. Karena ini negatif, maka setelah to be diikuti not. Nah, untuk kalimat interrogatifnya yaitu are they swimming today? Karena ini merupakan interrogatif, maka to be-nya diletakkan di depan. Setelah to be baru diikuti subjek, diikuti verb ing, dan diikuti objek dan tanda tanya. Sehingga menjadi are they swimming today? Dan untuk kalimat selanjutnya yaitu positifnya she is going to the bed right now. Dan untuk negatifnya she is not going to the bed right now. Karena negatif, maka setelah to be diikuti not. Nah, untuk interrogatifnya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, to be-nya diletakkan di depan, baru diikuti subjeknya, yaitu is she going to the bed right now? Nah, di sini karena kalimat interrogatif, maka to be-nya diletakkan di depan, baru diikuti subjek, diikuti verb ing, baru diikuti dengan objek. Jangan lupa tanda tanya karena merupakan kalimat tanya. Nah, ini semua merupakan contoh dari present continuous tense. Okay class, I think enough for today. Before we finish our meeting, let's say hamdalah together. Alhamdulillah. I think enough for today. Sorry for any mistake and thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.